Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mabadu. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. PAN dan Nababan menyerang Presiden Jokowi. Habis-habisan menyerangnya. Nusron Wahid yang membela, di bentok-bentokanlah di dalam satu forum itu, yang satu menyerang, yang satu membela. Coba kita lihat dulu sama-sama. Ini penting loh untuk pendidikan politik kita, untuk kedewasaan kita di dalam bersikap sebagai masyarakat yang mesti melek urusan politik ya. Jadi politik itu bukan tentang perasaan menurut saya, tetapi tentang logika, tentang strategi. Di dalam politik nggak ada kawan yang sejati, nggak ada lawan yang sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Selama bertentangan dengan kepentingannya ya akan ditinggalkan. Ini bukan tentang benar salah, awas. Karena kalau kita mencermati keduanya ini masuk akal. Nusron Wahid membela Jokowi karena yang milih adalah rakyat, masuk akal. PAN dan Nababan mengatakan bahwa Jokowi tidak akan seperti ini kalau tanpa partai, juga masuk akal. Dulu ya, coba kita dengarkan lah. Itu sekarang dengan Jokowi. Dia dengan saya ngomong di istana berapa kali? 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya datang ke istana dengan teman saya. Terus ajudan bilang, Pak, Bapak pindah kamar. Saya pindah kamar. Terus Presiden datang. Mas, itu aku sama teman. Kita 2 aja lah. Mas, sebentar aja, 5 menit, coba nyalam aja. Jangan, kita 2 aja. Apa yang kita bicarain? Ganjar. Bagaimana kita bisa bagaimana caranya pendekatan kepada Ibu Megawati biar Ibu Megawati mau memilih Ganjar? Bagaimana pendekatan dengan Puan? Bagaimana dengan fraksi-fraksi? Itu bicara sama Jokowi. Nah tiba-tiba sekarang dia tinggalkan. Ini Jokowi yang mana nih? Gitu loh. Dan yang paling apalagi terus terang aja sebagai orang partai, ada Nusron juga orang partai. Waktu Jokowi mau kampanye jadi presiden di Sumatera Utara, saya bawa dia ke Deli Serdang. Saya kenalkanlah dia. Orang kan nggak tahu si kurus ini siapa, nggak kenal. 2014 ini bukan? Iya, 2014 kan. Bawalah. Ku bawa lagi ke Langkat. Kenal aku gubernur DKI waktu Dengar, itu. Di Deli Serdang nggak tahu. Orang Deli Serdang mana tahu siapa. Si kurus ini ya, Bu, ya? Kenal lah, ya kan? Iya. Kita kenalkanlah dia. Ini gubernur, ini begini, ini begini, ini begini. Kita usunglah dia untuk sosialisasi ke rakyat dan dikenal. Sekarang ngomong, saya tidak ada soal karena, tidak ada karena partai, tidak ada karena ini. Itu loh. Saya dipilih karena rakyatlah yang menentukan. Ikut-ikut pula Gibran ngomong itu. Apa karpet merah? Apa ini? Gak ada. Yang menentukan tuh rakyat. Ya rakyat jadi tahu dia itu dari mana? Kalau tidak karena disosialisasi partai. Keangkuhan, kesombongan ini terus terang aja menyedihkan. Kenapa sampai logikanya gitu? Kapan Jokowi ngomong gitu, Bu? Apa ya? Yang tadi bahwa ini bukan karena Ada berapa kali dia ngomong? Ada berapa kali? Ada yang milih presiden itu bukan elit, tapi rakyat. Saya ini apa transkrip yang lebih Iya, vulgar gitu. betul. Rangkuman beberapa pidato Jokowi lah. Oh, gitu. Saya hanya ikut konstitusi dan kehendak rakyat. Rakyatlah yang memilih. Rakyatlah ya yang benar dong. Benar dong, rakyat yang memilih dong. Loh ya itu betul. Iya. Cuma maksud saya ada prosesnya, ada tidak bim salah bim langsung begitu saja. Ya enggak lah. Nah, Gitu. sekarang kalau yang memilih itu partai politik, Apa ya? kenapa nggak Bu Mega aja yang dicalonkan Apa ya? di tahun 2014 itu Apa ya? Kalau apa? calon presiden? Toh yang punya partai kan Loh, Bu Mega. Itu cara kalian berpikir di Golkar, di kami tak begitu. Nah, artinya kalau saya melihat begini, Pak Jokowi itu dicalonkan oleh partai, mau dari PDIP, lepas beliau ke kader PDIP, kemudian didukung Nasdem pada tahun 2014, kemudian didukung oleh PKB yang nomor 3, kemudian didukung Hanura yang terakhir. Bener kan?
Ya. kemudian PKPI yang nomor 5, yang yang partai non parlemen. Karena memang sebelumnya Jokowi sudah dikehendaki oleh rakyat. Karena apa dia kehendaknya? Karena kinerjanya selama menjadi wali kota itu moncer, baik, menjadi gubernur baik, menjadi inspirasi rakyat Indonesia. Karena itu ketika disurvei tinggi, disitulah ada muncul pragmatisme daripada partai-partai, termasuk PDIP. Kalau dia pun Jadi tidak gini ya. mencalonkan dengan mencalonkan Jokowi akan mendapatkan windfall atau kotel efek sehingga menjadi pemenang. Dengar dulu Nusron, cerita kau itu akan menarik kalau dia bukan anggota partai. Jokowi itu anggota partai, punya KTA. 10 tahun yang lalu waktu Rakernas dia duduk di sampingku. Dia wakil ketua DPD Jawa Tengah. Saya ketua DPD Sumatera Utara. Ya. Gitu loh. Betul. Dia orang partai. Jadi bukan ujuk-ujuk dari mana kemudian enggak, dia kader partai. Oke. Satu kali lagi, politik itu bukan tentang perasaan, tapi tentang akal, tentang strategi. Maka repot bila orang berpolitik pakai perasaan. Saya tadi mengatakan bahwa ini bukan berbicara tentang benar salah, tetapi untuk mendidik kedewasaan kita sebagai masyarakat. Ya, karena keduanya pun kalau kita mau pakai logika adalah benar menurut logikanya masing-masing. Cuma silahkan takar oleh logika kita siapa yang lebih mendekati kebenaran dan sama seperti keinginan masyarakat. Logikanya, misal Pandan Nababan mengatakan bahwa Jokowi tidak akan seperti ini bila tanpa partai. Kemudian Nusron menjawab, kenapa kalau kemudian patokannya partai tidak Ibu Mega yang dicalonkan dulu? Kenapa ngambil Jokowi? Yang jelas sukses membangun Solo, Gubernur DKI Jakarta. Masuk akal gak? Masuk akal dong. Jadi keduanya pun diuntungkan kalau saya lihat ya. Jokowi diuntungkan karena partai. Partai juga diuntungkan karena Jokowi. Gitu loh. Kalau mau kemudian kita lebih bijak. Jadi keduanya pun benar. Karena kalau kemudian patokannya hanya partai, tidak mungkin Jokowi dipilih. Pilih aja lah yang lebih senior, atau kan banyak kader PDIP yang lain. Kenapa harus milih Jokowi? Kalau kemudian tidak akan ada impact apa-apa bila Jokowi dicalonkan dulu ya, karena ada impact, karena kemudian rakyat mencintai Jokowi, dan kemudian ketika Jokowi dicalonkan akan mendapatkan limpahan suara dari orang yang suka Jokowi partainya gitu loh. Jadi gimana aja kan dibawa. Jadi keduanya pun menurut saya masuk akal. Ya, ini bukan berbicara tentang benar salah. Awas. Ini berbicara tentang logika. Ini berbicara tentang akal. Ini berbicara tentang strategi. Silakan menurut kalian seperti apa. Jadi itu ya. Ya lumayan lah untuk kemudian satu kali lagi pendidikan politik kita, cara berpikir kita melihat sesuatu, apalagi urusan politik. Semuanya berbicara kepentingan. Berbicara kepentingan. Kalau Jokowi mendukung Prabowo, tidak ada kepentingan PDIP yang terganggu, ya mungkin tidak akan Pandan Nababan menyerang, tidak akan PDIP kemudian wah ngomong sana sini. Tapi karena ada kepentingan PDIP yang terganggu bila Jokowi dukung Prabowo, ya akhirnya kan jadi semua atas dasar kepentingan. Nusron Wahid punya kepentingan. Kenapa dia membela? Bukan tanpa kepentingan, punya kepentingan. Jadi keduanya pun menyerang dan membela berdasarkan, disandarkan pada kepentingan. Jadi politik itu adalah persoalan kepentingan. Itu kan konklusinya. Persoalan strategi. Yes, ya. Mudah-mudahan satu kali lagi kita lebih dewasa di dalam melihat fakta-fakta kayak gini. Jangan baper, bahaya dalam politik. Baper itu bahaya. Politik itu sampai gini.
sampai tenggorokan, jangan sampai masuk hati nurani. Bahaya, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.